kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi. Hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi susah, beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah, malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka ridho, di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridho 2 bulan lebih, di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka?
yang telah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi susah dan duka. Semoga salat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah. Mereka berjuang agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum nggak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik, antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdiri lah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jamaah, antum di luar. Yang di luar berdiri, fadal terus duduk antum. Nah, sebagian nggak mau berdiri, nggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insya Allah cukup lah jamaah. Masya Allah. Tuh di belakang kosong tuh jamaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan. Agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang. Fafsahu. Maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum. Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya semuanya. Kadang-kala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadangkala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas, bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jamaah. Antum bisa bayangin jamaah, ada seorang pedagang di sana di Jember sana. Dia itu dagang sayur, di depannya orang yang punya toko di pasar nih. Dia nggak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko nggak berangkat haji. Hati jamaah. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, nggak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum. Supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah. Yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah. Itu bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kefal, gimana kabarnya?" Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumah. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu.
Karena dia tahu apa gunanya aku mengeluh kepada manusia. Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka. Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, Ustaz, suq barid, kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suq barid. Suq itu pasar, barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah, mengeluhkan kondisinya, tidak mengatakan suq barid. Suq barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suq mayit, pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat, pulang gak bawa duit. Dia lupa berapa tahun kau hidup senang. Berapa tahun kau dapat duit banyak. Tatkala ada sesuatu sedikit sebenarnya. Anak tanya sama teman-teman pasar baru ini, gimana pasar sekarang? Ya Ustaz, bulan Safar ini agak apa? Agak sepi. Betul jemaah. Sahih kata dia. Berarti hadisnya sahih. Jemaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru nggak ada hadiah mah? Masya Allah, apa gunanya toko di bawah banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah. Orang pasar tuh tahu. Fadal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah. Orang yang pengalaman. Gunung Pulangrang. Kurangrang. Burangrang. Sayang Gelang. Garut. 2. Apa? Kelang. Oke apa? Elang. Baik. Yang ketiga. Gunung Salak. Bogor. Siap. Yang keempat. Gunung Putri Tasik. Kelima. Gunung Pasudan. Nah, Masya Allah. Itu udah keliling semua. Baik, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu. Nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah. Dan tempat itu ramai. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka.
Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, anak berangkat. Ya namanya driver. Kata dia, ada orang charter, anak antar. Kebanyakan yang berangkat ke sana Ustadz, muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah." Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'a. Kalau dia manggil. Kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh. Wa yakshifu su'. Dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Itu rumah yang kalian tempatin, itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa, dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, Ailahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit dukun. Dan laris jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis, mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita tatkala dia ditipu, wallahi Ustaz, ana pernah, teman di Tanah Abang. Ana pernah ditipu. Ya kita belum tahu agama Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika nggak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jemaah. Ya, nggak perlu kita punya pabrik bikin duit, nggak perlu. Tinggal biar dia kita taruh, kasih meja, sudah. Ini gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan, duit datang gitu kan. Nggak ada jemaah. Tapi dia mengatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat, dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya tuh, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam,
darahnya hitam, tulangnya hitam. Nggak ada. Saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, ailahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu? Gak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini semuanya milik antum. Susah apa gampang jamaah? Jamaah. Allah Ustaz. Ana nyewa tuku sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jamaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau separuh bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, nggak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1.000 pasukan. Beliau tahu 300 ngadepin 1.000, ya secara akal nggak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah tuh Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun fayakun, selesai jamaah. Selesai 1.000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Nggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah suudzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas. Salah satunya itu kita udah suudzon sama Allah. Aduh kayaknya nggak mungkin. Aduh berat banget. Kau tahu iblis berdoa Allah kabulkan. Kau nggak husnudzon sama Allah. Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin. Selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih suudzon sama Allah, mau minta? Aduh banyak dosa. Nggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang. Doa kita nggak dikabulin. Banyak dosa, iya penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah?
malas berdoa, malas memohon. Ketika perang Khandaq berulang kejadian, Rasulullah SAW dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahul mu'minin al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadang-kala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit kasih musibah. Berbuat dosa sedikit Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun. Selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nanti. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah, istighfar. Dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau antum punya anak yang paling antum cintai, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, 2 hari, 3 hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum.
Maka dia berpaling dari anak-anak yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Matanya itu sampai memutih jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Yakub fahuwa kadzib. Selesai. Bertahun-tahun tuh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya mengingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar yang jamil. Sabar yang indah. Sabar yang indah jamaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Nggak ada dia curhat di Facebook. Nggak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi Yakub. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu? Ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah nggak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar tuh. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzon Nabi Yakub kepada Allah. Gak pernah putus asa. Asallah ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu. Sesungguhnya dia Allah al-alim al-hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku nggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu yang perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yakub, asallah ayyatiyani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf.
Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang? Menjumpai Nabi Yakub alaihissalam. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yakub ketika mengatakan kepada keluarganya, Inni la ajidu riha Yusuf. 40 tahun dia berpisah, siapa? Mengatakan, aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarganya mengatakan, kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Falyadhunna bi masya. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepada aku. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yakub mengatakan, Innahu alimun hakim. Innahu huwal alimul hakim. Allah tuh melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid litsnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya? Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, Masya Allah, orang yang baik hati. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau nggak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, 1 jam lagi Ustaz angkat kaki. Antum 1 kaki diangkat. Mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangunlah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya. Harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan 1 langkah. Berapa banyak jamaah? 1/2 jari. Nah, udah berdiri semuanya. Maju dikit. Bismillah, duduk. Bapak-bapak sebelah situ nggak bisa merapat lagi. Masih ada tempat nggak? Jamaah, penuh. Apa kajiannya kita bikin berdiri jamaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak jamaah. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya supaya Nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu.
ketika jadi pengantar kue, pengantar apa. Allah ingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. Ail, susah, butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat. Jamaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya nggak apa-apa. Betul. Berat jamaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji, lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah, nggak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu a'lam. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah, entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia. Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz. Dia mengatakan kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu. Dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajaba lahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwa sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami' yang maha mendengar. Dan maha mengetahui. Kau nggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu Sami Alim. Ahibati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat. Gitu. Ada yang tidak menikah. Lama. Jomblo. Datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwidey. Di Ciwidey jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana? Antum nganterin? Oh enggak. Insyaallah. Nah betul ada jemaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim. Tapi banyak yang tidak kenal sama Allah. Jalla Jalaluh. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria. Nggak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih. Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jemaah? Anda mau kasih hadiah lagi. Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua. Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Adhra. Al-Adhra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah. Masya Allah. Betul. Nah. Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan. Ya, ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah. Di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih. Karena yang lahir anak perempuan. Tapi tetap. Nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb. Jadi pelayan Tuhan.
Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah udah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Tidak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, udah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni fardan. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba. Kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya, kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada. Sebelum Nabi Yahya nggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter nggak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis nggak mungkin. Tapi Allah bisa perbaiki. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter nggak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah.
Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak, ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun, anak cari gantinya. Umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Nggak ada jemaah. Kita nggak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor onta jemaah. Nggak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi. Ustaz, itu kan nabi-nabi Ustaz. Jamaah kita nggak usah bohong. Kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi nggak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, belah 2 aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit. Saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita. Aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhan kabiran qad sa'a khuluquh. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghatib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelis, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis gitu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla walladhi nafsu Khuwailah biyadih la takhlus ilayya wa qad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmin. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini. Allah dan Rasulnya.
Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah, fawasabani, diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syaikha ad-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting, tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku, pinjem baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah yang tertutup. Sekarang subhanallah wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli, Ustaz. Ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama, keluarin. Ini Khawlah. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata Sang Pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah, baju yang dipakai untuk keluar rumah, gak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban. Aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibna ammika syekhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawlah. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, Ara illa annaki qad binti. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya Khawlah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata Khawlah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yataghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Quran Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, anak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi SAW. Mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak nggak jamaah hidup dengan wanita, dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia nggak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syekhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, nggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW,
Sudah, suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia nggak punya apa-apa. Bayangkan jamaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Ada Khawlah pulang kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini, menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah, Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'adzathu, dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar, kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan, kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar, lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mukminin, sekarang kau disebut Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Wa man ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf. Kau duduk seperti ini, dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wallahi, law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia, kecuali untuk salat fardu. Habis salat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhil ajuz? Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawlah bintu Tha'labah. Dia tuh Khawlah bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u Rabbil Alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah Rabbul Alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya. Jamaah, Allah tuh dengar kita, jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta. Kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'adz yang ketika mati, arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka dia. Yang bahaya kok darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu Sa'ad berdoa. Dia mengatakan, antum dengarkan doanya Sa'ad. Allahumma in kunta abqaita min harbi Quraisyin syai'an fa abqini lah. Ya Allah,
kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabbu ilayya an ujahidahum, la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi adaw rasulak wa kadzabuhu wa akhraju. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti Rasulmu, yang mendustakan Rasulmu dan mengusir Rasulmu. Wa in kunta wada'tal harb bainana wa bainahum, kalau engkau sudah menyelesaikan, tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li syahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta Sa'ad, jangan kau matikan aku hatta tuqirra aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'adz. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'adz. Udah, panggil Sa'ad bin Mu'adz. Dipanggil Sa'ad bin Mu'adz. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad mengatakan, apakah sanksi dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini, yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya, apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Siapa yang tahu dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Anda kasih hadiah. Nah, dihukum mati semuanya. Nah, antum ambil ini. Barakallahu fikum. Jawabannya kurang. Ada yang mau lengkapi? Ya dihukum mati, dipenggal. Diasingkan. Enggak. Dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih. Yang laki, yang baligh dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu Sa'ad bin Mu'adz, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Saat akhirnya Mu'adz pulang, Sa'ad bin Mu'adz pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Saat sudah meninggal dunia. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya. Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh antum jangan tanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya.
terjebak dalam fitnah dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan. Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah. Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali jamaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji inda musibatihi. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, kemudian dia istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kebayang tuh. Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadl. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah SAW. Allah kabulkan gak doanya? Dikabulkan jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar. Yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz. Boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz. Dia suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membikin istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir siapa penggantinya. Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya.
Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentar lah. Menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar. Sayup-sayup dia mendengar. Ada suara wanita yang sedang menangis. Dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita. Yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Malladhi yubkiki ya ukhti?" Kau kenapa nangis? Kata dia, suamiku orang yang keras. Gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia. Dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga. Lalu Syekh ini mengatakan, kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim? Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim itu gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Subhanallah. Bayangkan. Perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. Wa man yatawakkal Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, oh fulan mungkin bisa bantuin anak fulan. Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung. Dalam hadis riwayat Ahmad beliau mengatakan, a'udzubillahi min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu.
Jamaah rahimakumullah. Kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi udah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan. Kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan inna la nahmilu hammal ijabah wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat tarawih, kadang-kala 30 menit. Kadang-kala 45 menit. Itu doa udah. Ya Allah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat. Goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala orang ketika berdoa yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, nih imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya nggak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapi doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah gak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih. Husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba malam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh, orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, nggak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama nggak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasanah. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak. Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah.
Kau minta istri yang solehah. Tapi kita nggak hadir jamaah. Ketika baca itu. Sehingga tadi nggak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih. Minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lebih khusyuk mana bacaannya? Ya Allah, ini sebulan lagi habis. Kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina azaban nar. Kau kalau mau di penjara, tiap malam doa. Minta ya Allah. Bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak di penjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut di penjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram. Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan apa? Dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang. Hasil riba. Atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. Ash'ath aghbar. Tambah lagi. Rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Ketika kau makan yang haram. Kemudian yang kelima. Yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru. Terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa.
Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Nggak dikabulkan, ya udahlah, nggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan, kau harus yakin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoa kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kala ada jeda waktu. Mungkin gak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta. Tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Gak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi gak dikabulkan, jangan. Ya udah gak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah gak yakin. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar gak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah nggak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma Rabba Jibrail. Wa Mikail. Wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahada. Bayangkan Nabi sebelum berdoa mengatakan wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Wahai Allah pencipta langit dan bumi. Wahai Allah yang tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, Engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah. Ihdini ya Allah lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram, kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa, istighfar dulu, sedekah dulu, yakin nih. Kita sedekah dulu, kita sholat dulu, kita berwudu, kita ngadep kiblat, kita angkat tangan, pelajarin itu adab dan yakin. Engkau tidak melakukan itu semua, Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik, engkau memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustadz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari ria? Afwan, jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Semua berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam taubat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan
Ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi SAW. Allahumma gfirli ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma a'lantu, wa ma asrartu, wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan. Yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu ya Allah. Karena kita nggak tahu, kadang-kala kita merasa nggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah. Engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah ampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya nggak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua jam. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka. Semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan. Sahabat-sahabat Nabi itu. Yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain. Masuk ke Madinah nggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi SAW menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Engkau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Idza khalawta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamarnya. Apa namanya? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi. Wa min syarri mani. Kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar.
pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian, mulai itu zikir. Bisikan gak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang, kita kadang-kala butuh bantuan orang luar. Dan kenapa ketika perjalanan, Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum, subhanallah jamaah. Ya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadang-kala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan aku lebih suka kau pakai you can see kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya akhi, antum. Jadi aduh kata dia, bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri ngomong, bang gantilah bang. Afwan ukhti apa? Masya Allah. Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadang-kala. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa. Terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi. Ustaz, Allah ngabulkan gak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani pada waktu itu. Yang kadang-kala ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ud'allah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang-kala Ustaz doakan Ustaz fulan. Aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Kata dia. Ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit. Turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz.
Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustadz. Masya Allah. Syukuran atas doanya Ustadz. Alhamdulillah Ta'ala mengabulkan doa Ustadz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah. Masya Allah. Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian, wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang, itu udah, ya Allah bagus banget. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar, ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan. Kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan pakaian yang indah nggak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah. Kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih lelaki-lelaki di sini kesandung jamaah. Tahu kesandung? Tersandung, jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu. Maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya. Untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah. Tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri Ana dulu tuh. Katanya. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhal, maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta
atau benci kepadamu. Lihat, Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah nggak cinta. Tapi Ustaz, ana berbuat dosa terus kena musibah, insya Allah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau dari pertanyaannya, ana beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz, kadang-kala terjebak lagi Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan kayaknya Anda nggak diampuni Ustaz. Soalnya Anda kok terus berbuat dosa. Rutin berbuat dosa. Udah tobat balik lagi. Tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah. Bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan. Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Untuk melihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz, kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika nggak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah nggak punya uang, Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, nggak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab. Yang diwasiatkan oleh Rasul SAW kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bizikrillah.